Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan Tritunggal dengan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan kita di masa pandemi ini. Dialah tempat perlindungan dan penghiburan bagi kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar di dalam Kristus Yesus. Mari kita memuji Dia dengan pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan untuk memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu. Karena kami percaya hanya datang daripada-Mu lah segala pengampunan, penyucian dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami manusia yang bejat, manusia yang bobrok, najis, jahat di hadapan Tuhan, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami mistarga dari apa yang Tuhan mau. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu hari ini di sini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Tuhanlah pencipta semuanya. Kupuji, kusembah Yesus Kristus, Sang Penebusku.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 128 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi telah membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Ketika itu umat Tuhan yang mana diwakili oleh 12 murid Tuhan mengalami masa krisis yang sangat kuat pada saat itu. Krisisnya adalah bahwa Tuhan telah berkata bahwa dirinya sebentar lagi akan disalibkan. Tuhan berkata kepada mereka bahwa dirinya saat ini sebentar lagi akan ada penangkapan terhadap dirinya. Krisis ini melanda bukan hanya kepada Tuhan Yesus, melainkan sebenarnya melanda kepada semua muridnya juga. Sehingga di ayat yang ke-28, Lukas 22, itu dikatakan, Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi di dalam masa-masa pencobaan terhadap Tuhan, sebelum dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, pencobaan yang sama itu juga dialami oleh murid-muridnya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat itu berarti ada sebuah krisis kehidupan di dalam kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia. Juga krisis ini dialami oleh murid-murid Tuhan yang berjumlah 12 itu. Termasuk sebenarnya krisis ini ya kepada Yudas Iskariot. Tetapi sayang sekali, Yudas Iskariot tidak lulus dalam pencobaan itu. Dia lebih memilih untuk mati bunuh diri, untuk lari dari kenyataan yang ada, untuk menyerah kepada pencobaan yang ada, untuk tidak kuat di dalam menghadapi pencobaan yang ada, sehingga dia memilih untuk membunuh dirinya. Murid-murid yang lain di luar dari Yudas Iskariot juga mengalami krisis. Saat itu, Tuhan Yesus menegur Simon Petrus. Teguran dari Tuhan Yesus
lebih ke arah kepada peringatan. Agar Simon Petrus juga kuat menghadapi setiap krisis yang ada itu. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dengan nama depan, dengan nama kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada kedekatan antara Tuhan dengan Simon ini, yang bagaikan antara orang tua atau yang dituakan kepada muridnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dalam menghadapi krisis, manusia itu ditampi. Kita saat ini menghadapi krisis di dalam kehidupan. Bukan hanya kita-kita aja. Krisis ini juga dihadapi oleh orang-orang yang banyak sekali. Karena krisis ini lebih ke arah bukan hanya wabah wilayah, bukan wilayah yang kecil, bukan hanya epidemi, melainkan lebih ke arah pandemi. Dunia saat ini mengalami krisis, bukan hanya kita saja. Kita ada hidup di dalam masa krisis ini. Ada seorang pelayan Tuhan yang saya kagumi. Dia lahir pada masa Eropa dilanda wabah dan peperangan. Wabah kolera itu merambah di mana-mana di seluruh Eropa. Tapi pelayan Tuhan ini, pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan ini senantiasa melayani umat Tuhan, umat Kristen yang hidup pada masa itu. Dia memberikan dirinya, dia memberikan waktunya, yang kemudian dia juga memberikan lagu-lagu. Dia menciptakan lagu-lagu himne yang sepanjang masa, bisa dikatakan begitu ya. Karena dari abad ke-17 sampai abad 21 ini, lagu-lagunya senantiasa dinyanyikan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Lagunya misalnya salah satunya, kepala yang berdarah, la 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 la. Saya hafal dari bahasa Jermannya gitu ya. Lagu ini malah justru mempersatukan gereja-gereja di dunia ini. Lagu ini juga dinyanyikan oleh umat Katolik, umat Kristen Protestan. Dan saya yakin, dan saya pasti yakin, bahwa di buku nyanyian Indonesia, yaitu Kidung Jemaat, yang diterbitkan oleh Yamuger, Yayasan Musik Gereja, itu ada lagu ini, kepala yang penuh dengan darah. Dia melantunkan lagu ini di dalam masa situasi yang seperti itu. Dia menguatkan iman dari umat Kristen pada saat itu.
Orang ini adalah seorang pelayan Tuhan, melayani di gereja dengan setia. Namanya adalah Paul Gerhardt. Silakan di googling. Paul Gerhardt itu siapa? Dia adalah pelayan Tuhan yang hidup di masa pandemi kolera yang melanda Eropa dan juga krisis peperangan yang melanda Eropa saat itu. Jadi, krisis itu identik dengan dua hal tadi, yaitu ada peperangan, ada perkelahian. Itu dapat dilihat di ayat yang ke-24. Dari ayat ini terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka dan seterusnya. Situasinya penuh dengan situasi pengennya itu marah, dan marah. Kita bisa lihat di televisi di masa pandemi. Ada orang yang sudah ngomongin baik-baik. Berdarah-darah katanya di pena dibuat matanya buta. Marah-marah. Padahal itu hoax. Juga marah-marah dapat kita lihat di situasi penyekatan PPKM darurat. Yang sekarang ini menjadi PPKM level 4 gitu ya, level 4. Tapi yang pasti adalah terjadi situasi yang marah-marah terus. Karena memang menyangkut emosi. Dan krisis yang kedua adalah di situ sebenarnya kita dilatih untuk bagaimana menghadapi situasi ini. Sekarang kita akan bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat Kristen untuk menghadapi situasi ini? Yaitu yang pertama, krisis tadi saya katakan sebagai sebuah tampian. Seperti halnya antara beras dan kerikil-kerikil. Kalau saya makan gitu, terus kena kerikil, gitu, ya kotoran kecil begitu, peledak gitu. Waduh, ada material. Dikumpulkan aja nanti untuk membangun rumah. Nah, seperti itu, seperti menampi beras. Ditampi dan dipilih, dipisahkan antara beras dan kotoran-kotoran yang ada. Agar yang beras itu jelas harganya mahal, sedangkan kerikil-kerikil tadi dipisahkan untuk dibuang. Situasi krisis adalah situasi tampian. Krisis kehidupan sekaligus juga sebenarnya adalah tampian kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam krisis itu adalah tampian. Yudas Iskariot menunjukkan keaslian kehidupannya. Sehingga dia tersingkirkan. Murid-murid yang lain tetap melayani Tuhan. Tetapi khusus untuk saat ini, Tuhan Yesus memperingatkan Simon. Hati-hati loh Simon, kamu jangan sembarangan. Saya peringatkan bahwa nanti sebentar lagi, pada hari ini, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Hati-hati loh Simon, engkau sedang
sedang ditampi. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi ini? Kita harus ingat bahwa kita masuk dalam masa tampian Tuhan. Ketika kita mengetahui bahwa saat ini kita berada dalam tampian Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus kuat di dalam iman. Setelah kita menyadari bahwa situasi di dalam pandemi ini adalah tampian, kita harus kuat. Kuat dalam iman, teguh dalam iman, setia di dalam iman, tetap mengikut Tuhan. Kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh berita-berita yang macam-macam. Kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh hoax-hoax yang macam-macam. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan hati yang emosi di dalam menghadapi situasi ini. Melainkan tetap tenang, tetap setia di dalam Tuhan, seperti halnya murid-murid Tuhan yang setia kepada Dia, kecuali Yudas Iskariot yang lebih baik untuk membinasakan dirinya. Dan yang ketiga, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Mengapa? Karena Tuhan sendiri berkata di ayat yang ke-32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Dalam situasi ini, Tuhan berkata kepada kita juga, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi di dalam menghadapi situasi ini, kita tidak sendirian. Melainkan Tuhan berdoa kepada kita supaya kita tetap kuat dalam iman menghadapi situasi ini. 3 hal ini harus kita renungkan di dalam hati kita. Bahwa 1, kita harus menyadari bahwa situasi yang seperti ini adalah tampian. Kita dapat terlihat wujud asli kita. Apakah kita beras yang baik, atau justru kita ini kerikil-kerikil yang membawa kepada kualitas yang buruk. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah situasi tampian, maka kita harus tetap teguh di dalam iman kita dalam pencobaan. Jangan memilih situasi seperti Yudas Iskariot, melainkan pilihlah situasi yang dihadapi oleh rasul-rasul yang tetap setia mengikut Tuhan. Meskipun Simon itu juga pernah jatuh di dalam situasi krisis itu, tetapi dia bertobat, cepat-cepat bertobat, dan tetap mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, kita nggak perlu takut, karena Tuhan sendiri, bukan orang ya, bukan manusia biasa ya, tetapi malah Tuhan sendiri yang berdoa untuk kita semua, agar iman kita tidak gugur dalam menghadapi situasi ini. Kita tetap beriman bahwa Tuhan
melindungi kita, menjagai kita, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam situasi krisis ini, kami ingin tetap berpegang teguh kepada Engkau, karena kami sadar bahwa situasi ini adalah situasi krisis yang menampi kami, menampi iman kami. Kami tetap senantiasa ingin berpegang teguh pada iman kami, seperti halnya murid-murid Tuhan. Dan teguran firman-Mu kepada Simon juga tertuju kepada kami ya Tuhan. Agar kami sadar dalam situasi ini, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kami merasakan ucapan syukur karena Tuhan sendiri berdoa untuk kami agar iman kami tidak gugur, melainkan tetap hidup di dalam kehidupan kami. Seperti halnya seorang pelayan Tuhan, Paul Gerhardt, di tengah-tengah situasi krisis pun, dia tetap melayani Engkau. Dan Tuhan menjagai dia ya Tuhan. Sehingga lagu-lagunya yang diciptakan, dinyanyikan oleh umat di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapatkan luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan mendapat hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya disediakan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini.
Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk ada di tempat ini dalam rangka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi. Ampuni kami dari setiap dosa kejahatan kami. Layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ucapan syukur ini ke dalam tangan pengasihan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita menaikkan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Olehnya itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan hari ini, Tuhan izinkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan kudus yang kami ikuti ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya roti dan anggur yang telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing tidak akan mampu merubah sikap apapun yang dilakukan oleh roh jahat iblis, orang-orang yang tidak suka, tidak senang kami. Tidak mampu memisahkan kami dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Kristus telah menyatu di dalam diri kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Oleh kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka telah dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan berat di dalam kehidupannya, kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang telah memberikan kelegaan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Oleh kami serahkan seluruh ucapan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus menopang, menolong, menghibur, menguatkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kepada Tuhan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang telah tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan diberikan, mari kita menaikkan pujian, "Ini aku, semua milikku." Ini
Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh itu Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, maha kasih, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan baik bagi kami, sehingga mengizinkan kami untuk beribadah hari ini kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan telah mati, bahkan bangkit dan hidup untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dikabarkan, diberitakan oleh anak-Mu, Pastor Agus Santoso. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan pun boleh kami terima dengan benar, dengan baik. Dan kami lakukan juga dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah juga menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami bahwa ada waktunya untuk kami ditampi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu senantiasa menopang, menolong kami. Tidak membiarkan kami jatuh dan tidak bangun lagi. Tetapi Engkau selalu menopang kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Oleh itu Tuhan, tolong kami. Kalau Engkau memampukan anak-Mu yang Engkau kasihi untuk terus bangkit dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan juga mau dan mampu untuk membangkitkan kami, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, seperti yang Engkau nyatakan bagi Rasul Petrus pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anggota-anggota gereja yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar daripada Jabodetabek. Tuhan berkati kami semuanya. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Engkau melihat dan melawat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sekalipun kami berjauhan, tetapi kami satu dalam doa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami masing-masing pribadi, supaya kami di dalam menjalani masa hidup kami ini, kami terus bersandar hanya kepada Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam berbagai pencobaan, pergumulan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan sudah berdoa bagi kami, untuk kami kuat, tangguh, tabah di dalam menjalani pergumulan masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya. Dalam pergumulan apapun saat ini, Tuhan tolong mereka. Yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, juga Tuhan Engkau sanggup untuk menolong anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga terus kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan cukupkan bagi mereka. Karena Engkau sang provider. Tuhan sang penyedia yang ulung, yang agung. Bagi setiap mereka yang berharap bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Juga Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan berkati secara melimpah. Segala usaha pekerjaan pelayan mereka. Tuhan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa setiap hubungan suami istri anak-anak. Tuhan juga kuatkan, berkati mereka. Sehingga setiap pencobaan, setiap ujian yang mereka alami dapat mereka lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap kami sebagai majelis gereja ini. Tuhan tolong kami. Beri kami hikmat. Beri kami kekuatan. Beri kami motivasi yang benar. Di dalam menata layani pekerjaan Tuhan ini. Dan juga di dalam melayani umat-Mu. Biarlah kami tidak memerintah atas mereka. Tetapi kami terus menggembalakan mereka dengan cinta kasih. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami. Oleh itu Tuhan, pakai kami semua. Para pelayan Tuhan, abdi Tuhan ini. Sebatas alat-Mu saja. Di dalam menyatakan sinar cinta, kasih, kemuliaan Tuhan. Bagi seluruh anggota gereja ini Tuhan. Dan biarlah anggota gereja itu terus bertumbuh. Secara kuantitas, kualitas iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka terus hidup bergandengan tangan bersama untuk menyatakan shalom Tuhan
dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh perawat yang merawat masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan, kuatkan anak-anak. Beri mereka hikmat, beri mereka sukacita, damai sejahtera. Sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas yang mulia ini yang benar di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan Engkau berkati. Supaya mereka juga terus diberi hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan merata di bangsa kami. Proses vaksinasi, biarlah semuanya juga boleh merata di seluruh pelosok tanah air. Bantuan sosial juga kiranya Tuhan berkati agar tidak salah sasaran dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak sampai ke tangan-tangan mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini juga Tuhan berkati. Satukan hati kami untuk terus melayani di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kami tidak menyerah. Kami tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menggunakan segala cara untuk melayani umat-Mu dan tidak membiarkan umat-Mu tersesat di zaman yang kacau seperti ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan umat-Mu di dalam zaman yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap rumah-rumah ibadah juga Tuhan kuduskan berkati. Berkati semua pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kali kami berdoa, menyerahkan persekutuan kami, gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati. Saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan kuatkan mereka. Supaya mereka tetap bertahan sampai akhir. Dan memperoleh kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Masing-masing pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Di dalam merespon akan setiap pergumulan. Seru doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Dalam hitungan yang ketiga, kita mulai membacakannya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayang kita sepanjang hari ini. Di sana banyak tantangan, rintangan, ujian, cobaan, tetapi jangan takut, bimbang, khawatir, ragu. Tuhan bersama dengan kita di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Ibadah selesai, umat Tuhan dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah